Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, tetap semangat untuk masa depan yang lebih baik. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas terkait dengan analisa korelasi. Terkait dengan analisis korelasi, kita bisa membahas yang pertama, korelasi sederhana. Korelasi sederhana merupakan suatu teknik statistik yang dipergunakan untuk mengukur kekuatan hubungan dua variabel dan juga untuk mengetahui bentuk hubungan antara dua variabel tersebut dengan hasil yang sifatnya kuantitatif. Kekuatan hubungan antara dua variabel terdiri dari hubungan erat, lemah, maupun tidak erat. Sedangkan bentuk hubungan dari korelasi sederhana adalah bisa linier positif maupun linier negatif. Koefisien korelasi atau disimbolkan dengan R kecil merupakan ukuran hubungan linier peubah X dan Y, di mana nilai R kecil berkisar antara positif 1 sampai dengan minus 1. Nilai R yang positif ditandai oleh nilai B yang positif. Sedangkan nilai R yang negatif ditandai oleh nilai B yang negatif. Jika nilai R mendekati positif 1 atau R mendekati minus 1, maka X dan Y memiliki korelasi linier yang tinggi. Jika nilai R sama dengan positif 1 atau R sama dengan minus 1, maka X dan Y memiliki korelasi linier sempurna. Jika nilai R sama dengan 0, maka X dan Y tidak memiliki korelasi atau tidak ada hubungan linier. Dalam kasus R mendekati 0, maka dapat melanjutkan analisa ke regresi eksponensial. Terkait dengan koefisien determinasi sampel atau disebutkan dengan R besar juga sama dengan R kecil square, di mana ukuran proporsi keragaman total nilai peubah Y yang dapat dijelaskan oleh nilai peubah X melalui hubungan linier. Adapun terkait dengan penetapan dan interpretasi koefisien korelasi dan koefisien determinasi, maka bisa dilihat pada rumus berikut, yaitu R kecil sama dengan N sigma XI-YI dikurangi sigma XI dikali dengan sigma YI. Secara keseluruhan dibagi akar dari N sigma XI kuadrat dikurangi dengan sigma XI kuadrat dikali dengan N sigma Y kuadrat dikurangi dengan sigma YI kuadrat. Nah, di sini R sama dengan atau R besar sama dengan R square. Sebagai contoh terkait dengan korelasi linier sederhana, ada sebuah data di mana di sini terdapat biaya promosi dan volume penjualan selama 5 tahun. Terkait dengan biaya promosi, pada tahun 2014 ada 2 juta rupiah. Sedangkan terkait dengan volume penjualan, pada tahun 2014 terdapat 5 juta liter atau 500 juta liter. Nah, berdasarkan data tersebut, kita mendapatkan persamaan regresi yaitu Y sama dengan 2,530 plus 1,53X. Maka kita akan menghitung koefisien korelasi dan koefisien
determinasi. Karena tadi ada 5 tahun, maka di sini N-nya adalah 5. Nah, karena N-nya 5, maka kita masukkan ke dalam rumus R sama dengan N sigma XI-YI. Nah, di sini sigma XI-YI ketahui adalah, atau sigma XI-nya adalah 2, 3, 2. Atau N-nya 5 dikali 2, 3, 2. Nah, sedangkan sigma X, maka di sini diketahui dari tabel sigma X-nya adalah 26. Sedangkan sigma Y-nya adalah 40. Adapun dari total yang di atas, maka kita bagi akar dari N sigma X square atau 5, yaitu 5N-nya 5 tahun dikali dengan 158 yang merupakan sigma X square dibagi dengan 26. 26 yang berasal dari sigma X. Dikali dengan N-nya 5 dikali 346. 346 yang berasal dari sigma XY square dikurangi 40 square atau sigma XY-nya. Dari hasil tersebut, maka didapatkan perhitungan yaitu 0,9 857 sekian. Kita gunakan 4 angka di belakang koma. Nah, maka di sini diketahui bahwa nilai R yaitu 0,9857. Hal ini menunjukkan bahwa peubah atau X, peubah X atau yaitu biaya promosi, dan Y yaitu merupakan volume penjualan berkorelasi linier yang positif dan tinggi. Kenapa tinggi? Karena 0,9857 mendekati angka 1. Berikutnya, ketika kita sudah mengetahui R yaitu 0,9857, nah maka R square-nya adalah tinggal kita kuadratkan. Maka hasilnya adalah 0,971165 sekian. Atau kalau kita buat persentase yaitu 97%. Artinya apa? Nah, di sini nilai R sama dengan 97%. Ini menunjukkan bahwa 97% proporsi keragaman nilai peubah Y atau volume penjualan dapat dijelaskan oleh nilai peubah X, yaitu biaya promosi melalui hubungan linier. Sedangkan sisanya terkait dengan sebesar 3% dijelaskan oleh hal-hal lainnya. Pada korelasi linier berganda, koefisien determinasi sampel untuk regresi linier berganda diberikan notasi yaitu R square Y12, di mana koefisien korelasi adalah akar positif koefisien determinasi, atau R kecil Y12 sama dengan akar dari R square Y12. Maka terkait dengan rumus korelasi linier berganda, bisa dilihat R square Y12 sama dengan 1 dikurangi JKG atau jumlah kuadrat galat dibagi dengan N minus 1 dikali dengan S square Y, di mana SY square merupakan jumlah kuadrat Y terkorelasi. Sedangkan S square Y sama dengan N sigma Y square dikurangi dengan sigma Y square dibagi dengan N kali dengan N min 1. Atau terkait dengan jumlah kuadrat galat yaitu sigma Y square dikurangi dengan A sigma Y dikurangi dengan B1 sigma YX Y dikurangi dengan B2 sigma X2 Y. Terkait dengan contoh dari korelasi linier berganda, ada sebuah contoh di sini ada data ya. Data di mana N-nya adalah 6, ada data X1, X2, dan Y. Nah, dari masing X1, X2, dan Y ini, kita bisa menghitung X1 dengan X2, X1Y, X2Y, serta X1 square, X2 square, dan Y square. Nah, artinya, dari hasil perhitungan tadi bisa kita jumlahkan. Maka di sini kita tetapkan R square Y12
dan jelaskan arti dari nilai tersebut. Berdasarkan rumus square Y, kita bisa memasukkan angka-angka tadi ya, terkait dengan N, yaitu N-nya adalah 6, sigma Y square-nya adalah 470, dan sigma Y yaitu 50. Dibagi dengan N, N-nya 6 dikurangi dengan N-nya 6 minus 1. Hasilnya adalah 10,667. Ini merupakan S square Y. Berikutnya adalah kita menghitung JKG. Berdasarkan angka tersebut, kita masukkan hasilnya adalah 0,25. Berikutnya adalah menghitung R square Y12. Nah, maka berdasarkan rumus 1 min JKG dibagi dengan N min 1 dikali dengan S square Y. Nah, maka angka hasil perhitungan sebelumnya kita masukkan di sini, yaitu 1 dikurangi dengan JKG yaitu 0,25 dibagi dengan N-1 yaitu 5 dikali dengan S square Y, di mana S square Y itu 10,667. Nah, hasilnya adalah 99,53%. Nilai R square Y12 yaitu sebesar 99,53%. Ini menunjukkan bahwa 99,53% merupakan proporsi keragaman nilai pengubah Y atau volume penjualan. Dapat dijelaskan oleh nilai pengubah X atau biaya promosi dan X2 yang merupakan biaya aksesoris melalui hubungan linier. Ya, sisanya adalah 0,47%, bisa dijelaskan oleh hal-hal lainnya. Alhamdulillah, kita telah mempelajari terkait dengan analisis korelasi. Adapun terdapat analisa korelasi sederhana dan analisa korelasi linier berganda. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada sesi kali ini bisa bermanfaat untuk masa depan yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.